Belum sampai di pos 4 Samarantu, tiba-tiba mereka mendengar lagi ada suara seorang wanita mentertawakan mereka, entah mentertawakan apa. Dan tiba-tiba kabut ini menipis dan mereka ini melihat ada banyak sekali seperti pemukiman warga. Dan tidak begitu lama mata mereka bertiga ini tertuju pada satu titik lokasi di mana lokasi ini seperti pemakaman. Dan tidak begitu lama mereka bertiga ini samar-samar mendengar ada suara dari orang-orang ini yang berjalan seperti rombongan pembawa jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Take lagi airnya, kemarin baru liburan kan. Oke, tak ngopi dulu biar lancar. Bismillah, monggo, rencang-rencang. Kopi kalau hangat memang beda itu. Kalau terlalu panas ini nggak bisa dinikmati. Kalau hangat memang paling enak. Oke, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, kembali lagi bertemu. Kemarin beberapa hari sengaja kami meliburkan diri karena untuk refreshing otak. Jadi tidak ada yang edit, tidak ada yang bikin thumbnail, tidak ada yang upload, tidak ada aku juga yang tag membawakan cerita. Jadi semuanya ini meliburkan diri dalam rangka kemarin ada libur panjang gitu loh para pegawai, dan kami juga pegawai dari Google, dari YouTube juga meliburkan diri gitu loh. Jadi ketemu lagi dengan kami, dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kami berkesempatan lagi membawakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dialami oleh satu rencang kita bernama Denny, yang di tahun 2016 tepatnya pada bulan November mendaki ke Gunung Slamet via jalur Selegataan, yang sekarang pada masa sekarang ataupun tahun sekarang ini lebih dikenal dengan jalur Dipajaya, yang memang berada di Dusun Selegataan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Nah, ngomong-ngomong mengenai jalur ini, beberapa kali sudah pernah tak ceritakan, dan saya juga pernah mengalami satu kejadian mistis ketika naik ke Gunung Slamet melalui jalur ini. Jadi memang di kalangan para pendaki rencang-rencang, jalur Dipajaya ini terkenal jalur yang paling angker. Akan tetapi poin plusnya ini lebih banyak daripada keangkerannya ini. Apa saja? Satu, jalur Dipajaya yang ada di Selegataan Pulosari Pemalang ini adalah jalur terpendek untuk kita lalui bisa mencapai puncak dari Gunung Slamet. Satu. Dua, jalur ini termasuk jalur yang masih sangat lestari, masih sangat hijau rimbanya. Jadi kicau burung masih terdengar, suara hewan-hewan hutan ini masih banyak, dan bisa dikatakan ini adalah hutan yang sangat lembab. Jadi benar-benar masih sangat lestari. Nah, itulah beberapa poin selain dari sisi mistis ataupun keangkeran dari jalur ini. Nah, kenapa kami membawakan cerita Gunung Slamet melalui jalur ini lagi? Karena memang ada beberapa email yang masuk dan WhatsApp juga. Dari WhatsApp ini banyak sekali sebenarnya cerita tentang jalur Dipajaya ini. Tapi memang tidak semuanya kami ceritakan. Kami memang memilah dan memilih ini mana yang kira-kira ceritanya selain dari sisi horornya ada, sisi mistisnya ada, juga sisi pembelajaran hikmah kehidupannya ini ada. Jadi itulah alasan kami kadang menyortir cerita rencang-rencang. Jadi cuma agar bisa menjadi pembelajaran juga, tidak hanya sisi mistisnya saja yang diceritakan. Jadi insya Allah kisah yang dikirimkan oleh Mas Denny, Anto, dan Jarwo ini insya Allah nantinya kita bisa petik pelajaran ataupun hikmah. Karena Mas Denny sendiri ini mengakui di tahun 2016 ketika mendaki ke Gunung Slamet bersama dua orang temannya, mereka ini sedang bandel-bandelnya. Karena itu adalah masa remaja mereka. Mereka bertiga ini masih duduk di kelas 3 SMK pada waktu itu, atau setara SMA lah. Jadi benar-benar bandel. Dan mereka ini sempat tersesat dan mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan. Dan itu terjadi, mereka sadari, karena kesalahan mereka sendiri. Kira-kira kesalahan apa yang sudah mereka lakukan, dan kejadian menyeramkan, kejadian mistis apa saja yang sudah mereka alami.
Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka bertiga ini alami, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami ini ke banyak platform yang lain. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita ataupun konten-konten terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saran dari kami, gunakan headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini dituturkan oleh satu rencang kita bernama Denny yang berdomisili di Pemalang, di mana Denny ini sudah bersepakat dengan dua orang temannya yaitu Anto dan Jarwo untuk mengirimkan cerita ini kepada kami. Jadi di tahun 2016, tepatnya pada bulan November, mereka ini sempat mendaki ke Gunung Slamet via jalur Celekataan atau lebih dikenal pada masa sekarang ini jalur Dibajaya. Sebelum kami menuturkan apa yang sudah mereka ini alami ketika mendaki, sedikit kami ulas mengenai latar belakang mereka bertiga, terutama Denny ini yang mengirimkan cerita. Jadi mereka bertiga ini memang domisilinya ada di Pemalang Kota. Dan pada waktu itu mereka bertiga ini masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan atau SMK, setara SMA di tahun 2016 itu. Jadi mereka ini memang bersahabat, bisa dikatakan sangat akrab. Dan mereka ini adalah remaja yang pada tahun itu bisa dikatakan remaja yang bandel. Jadi selengean, dan mereka ini adalah remaja yang menggeluti juga mengenai kenakalan-kenakalan remaja. Jadi nantinya ini jangan ditiru ya, bukan untuk ditiru, untuk pembelajaran yang nonton tayangan ini. Jadi pada waktu itu kondisinya Denny, Anto, dan Jarwo ini bersepakat untuk naik ke Gunung Slamet melalui jalur Celekataan. Nah, pada waktu itu yang sudah pernah naik gunung ini cuma si Denny, karena di tahun sebelumnya Denny ini pernah diajak ke Gunung Slamet melalui jalur Bambangan yang ada di Purbalingga oleh omnya, di mana omnya ini bernama Galang yang sudah kuliah pada waktu itu. Nah, kenapa Denny ini mengajak dua temannya yang dimana pada waktu itu si Anto sama Jarwo ini belum pernah sama sekali naik gunung? Karena Denny ini benar-benar kangen, pengen naik ke Gunung Slamet lagi. Awalnya dia sudah ngajak satu omnya itu, si Galang. Tapi ketika dihubungi, Galang ini menjawab belum bisa untuk naik gunung. Karena pada waktu itu kondisinya Galang ini sedang dikejar-kejar skripsinya biar ndang rampung gitu loh. Skripsinya biar cepat selesai. Udah dikejar-kejar sama dosen gitu deadline-nya. Sampai akhirnya intinya omnya si Denny, Galang ini bilang, udah kalau kamu mau naik ngajak temenmu aja. Nanti urusan masalah peralatan pendakian, perlengkapan gunung tak bilangin sama satu temanku yang ada di Pemalang juga, itu buka rental outdoor namanya Mas Danang. Nanti kamu tinggal ke sana aja, kamu ngabari om aja kamu mau naik berapa orang biar disiapin sama Mas Danang peralatan perlengkapan yang akan dibawa. Nanti kamu ke sana tinggal ambil, urusan pembayaran tak urus om. Jadi akhirnya si Denny ini pun setuju gitu loh dan mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya Denny ini mengajak si Anto sama Jarwo, di mana mereka bertiga ini kan sudah bersahabat. Anto sama Jarwo ini awalnya kaget, loh kok naik gunung tumben, kok ngajak kami gitu. Yo karena kalian juga biar berpengalaman, dan kedua aku ngajak omku lagi nggak bisa, kata si Denny, lagi skripsi. Akhirnya Anto sama Jarwo ini, wah ini pengalaman baru gitu kan, ya sudahlah kami ikut. Nah disitulah akhirnya si Denny ini pun menghubungi dari Om Galang, omnya ini, ya om kami akan berangkat bertiga. Akhirnya omnya ini si Galang menghubungi temannya Mas Danang untuk mempersiapkan perlengkapan pendakian untuk 3 orang. Nah setelahnya Denny ini pun
rembukan gitu sama kedua temannya ini mau berangkat kapan. Sampai pada akhirnya mereka bersepakat akan berangkat pada hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah hari terakhir sekolah mereka. Mereka akan berangkat pada jam 3 sore gitulah, kumpul di rumahnya Denny. Jadi pada waktu itu masih hari Senin. Jadi hari Jumat yang akan datang ini mereka akan berangkat. Dan memang pada tahun-tahun tersebut 2016 ini sudah mulai full day school. Jadi dalam artian sekolah ini Senin sampai Jumat tok gitu loh. Jadi Sabtu Minggu mereka belajar di rumah istilahnya, atau libur gitulah. Jadi mereka pun akhirnya bersepakat enak kalau naik hari Jumat sore, kita ke base camp, nanti kita langsung naik, kita kan bisa dapat 2 hari gitu di gunung. Sampai akhirnya mereka semua bersepakat gitu kan. Nah, pada hari Rabunya mereka ini semua menuju ke rumahnya dari Mas Danang. Ketika si Denny ini sudah dikasih alamat sama omnya Galang ini, mereka ke sana untuk ngambil peralatan gunung yang sudah dijanjikan oleh omnya Galang ini. Jadi akhirnya mereka bertiga ke sana kan. Dan karena memang Mas Danang ini buka rental outdoornya itu di rumahnya sendiri. Jadi di kawasan Pemalangan Kota, mereka ke sana, mereka pun akhirnya bertemu Mas Danang. Intinya Mas Danang ini sudah mempersiapkan, ini loh sudah tak siapin semua, ada 3 keril, yang gede 2, yang agak kecil 1, berapa liter gitu aku agak lupa. Dan tenda ini kapasitas 4 orang, tak bawain 1, matras, sleeping bag, sepatu gunung juga kalian juga tidak punya kan, kata Omu itu Den, ini tak siapin, ada 3 pasang, trekking pole dan lain sebagainya, pokoknya komplit. Flash sheet, lalu kompor, lalu tabung gas, pokoknya semuanya lah. Nesting dibawain semua. Nah setelah dicek lagi itu sebelum pulang dari rumahnya Mas Danang, Denny ini sempat tanya, Mas Danang sudah pernah ke gunung mana saja gitu. Wah aku udah kemana-mana Den, alhamdulillah, ini aku udah agak pensiun, udah agak berumur, aku udah punya keluarga juga. Oh jadi Mas Danang sama omnya si Denny ini Galang rentang umurnya agak jauh, jadi kisaran 5 tahun gitu, lebih tua dari Mas Danang. Mas Danang ini lebih tua, makanya Mas Danang ini udah menikah, dia udah punya anak gitu. Dan usahanya ini rental outdoor dan beberapa kuliner yang ada di Kota Pemalang. Nah setelah ngobrol-ngobrol, Denny, Anto, dan Jarwo ini pun mengucapkan terima kasih itu sama Mas Danang. Mas Danang juga pesen, pokoknya naik gunung itu intinya hati-hati, jangan dipaksakan. Kalian mau naik hari apa? Hari Jumat Mas besok. Waduh udah mepet ya, kalian udah persiapan belum fisik? Udah Mas, kami udah lari-lari gitu kalau pulang sekolah. Oh ya sudah kalau gitu, jadi persiapan fisik, mental kalian, pokoknya kalian jangan putus berdoa ketika di gunung, karena itu bukan tempat kalian. Kalian harus selalu waspada, hati-hati. Oh nggih Mas, jawab si Denny dan teman-teman lain. Nah setelahnya mereka ini pulang. Nah, ketika mereka pulang, mereka pun mampir ke salah satu minimarket untuk membeli logistik. Jadi mereka ini patungan membeli logistik. Mereka ini bawa logistik cukup banyak pada waktu itu. Nah akhirnya semuanya ini kan ditata gitu, logistik, peralatan gunung ditata, ditaruh di rumahnya Denny. Jadi nanti si Anto sama Jarwo ini tinggal bawa baju ganti gitu dari rumah, sekalian berangkat sekolah di hari Jumatnya, pulang mereka akan langsung berangkat. Jadi mereka berdua akan pamitan dengan orang tua sekalian berangkat sekolah. Nah singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah hari Jumat. Jadi pada waktu itu sepulang sekolah, Jumat ini kan pulangnya agak cepat gitu kan. Kalau tidak salah ini dalam tulisannya Mas Denny ini habis Jumatan masih ada 1 pelajaran. Jadi Jumatan disambung 1 mata pelajaran lagi dan mereka ini pulang pada sekitaran jam 1 lebih 15 menit. Jadi akhirnya mereka setelah pulang sekolah itu kan, mereka kumpul bertiga dan langsung menuju ke rumahnya dari Denny untuk ngambil peralatan gunung dan pamit dengan orang tuanya Denny. Nah, di situ kondisinya Anto sama Jarwo ini sudah pamit dengan orang tuanya dari pagi sekalian mau naik ke Gunung Slamet dan mereka ini mendapatkan izin. Nah, akhirnya kumpullah di rumah Denny. Di situ ibu dari Denny ini pun bilang sama Denny, "Le, ini ndak ada yang lain ikut naik gunung yang sudah berpengalaman?" "Iya ndak ada Bu, Om Galang juga belum bisa pulang." "Waduh, ibu agak khawatir." "Udah ndak apa-apa Bu," jawab si Denny. "Udah ibu ndak usah khawatir lah, Om Denny juga udah pernah naik gunung." "Oh ya sudah, yang penting hati-hati. Ini tak bawain daging ayam kesukaanmu sama bumbu kuningnya. Nanti kamu bisa digoreng ya di atas. Kalau kamu mau bawa wajan, itu ada wajan kecil dibawa aja," kata ibunya. Nah Denny ini pun nurut. Setelahnya mereka bertiga ini sungkem dengan ibunya dari Denny. Mereka pamit akan berangkat ke Gunung Slamet.
Jadi pada waktu itu bapak dari Denny ini belum pulang kerja. Pulangnya ini seringnya sore hari menjelang maghrib itu. Nah, Denny ini sempat bilang juga sama ibunya gitu kan, Bu, pamitin bapak yuk Bu, aku tak ke gunung dulu. Pulang nanti hari Minggu insya Allah udah sampai rumah. Oh ya sudah, saya halon yole, hati-hati. Mereka pun akhirnya berangkat menggunakan transportasi sepeda motor. Jadi mereka bawa 2 motor. Si Anto ini boncengan sama Jarwo dan Denny ini sendiri. Dan motor mereka ini Matic. Nah, mereka berangkat dari Pemalang ini pada sekitaran jam 3 sore. Berangkatlah mereka. Nah, di tengah perjalanan mereka untuk menuju ke base camp Selakataan, ini tidak ada kendala apapun. Jadi perjalanan mereka ini lancar-lancar saja. Akan tetapi sempat diguyur gerimis gitu loh ketika hampir sampai di base camp. Tapi itu bukan menjadi satu masalah karena gerimisnya ini kecil. Nah, sampai di base camp, mereka ini melihat ada beberapa motor di situ. Nah, Denny ini bilang sama kedua temennya, ini berarti ada pendaki mungkin yang naik. Karena ini platnya juga plat R. Jadi plat Purwokertonan gitulah, Cilacap mungkin ya, Banyumas plat R. Nah, sampai akhirnya mereka bertiga ini pun parkir motor dan menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi seperti biasa. Jadi ketika melakukan simaksi, ditanya ini kan sama yang jaga pos perizinan, bertiga tok Mas? Iya Mas, ini cuma bertiga. Oh ya sudah, hati-hati Mas. Kalau tidak kondusif nanti di jalur, mending berhenti cari tanah yang agak landai mendirikan tenda. Karena kondisinya masih sering ini Mas, badai. Ini kan baru masuk ke bulan-bulan hujan. Oh siap-siap Mas, siap. Nah setelahnya mereka ini beristirahat setelah simaksi ini di base camp gitu kan. Mereka berencana akan berangkat pada sekitaran jam 5 sore. Mereka akan istirahat dulu di situ. Nah ketika mereka beristirahat di base camp, ini waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih 15 menit. Jadi perjalanan mereka tempuh ini 1 jam lebih sedikit. Nah mereka duduk di sana, mereka ngopi dulu, sempat beli makan juga kan untuk bekal mereka ini biar tidak lapar di tengah jalan karena ada satu warung di dekat situ. Mereka makan, mereka ngobrol. Nah setelah mereka ini makan, ngobrol, ngopi juga di situ pada sekitaran jam 5 kurang 15 menit. Jadi jam 16.45 ini banyak yang tidak tahu sih kalau nyebutin jam gitu loh Mas, yang jelas. Oke, 16.45, jam 5 kurang seperempat. Ini mereka pun mulai ngecek peralatan pendakian mereka lagi, perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa, barangkali ada yang kurang. Nah, kedua teman dari Denny, Anto dan Jarwo ini mempercayakan leader ini adalah si Denny. Karena kondisinya Denny yang sudah pernah naik gunung. Walaupun bisa tak katakan ini termasuk nekat mereka bertiga, naik ke Gunung Selamet via jalur di Pajaya. Ini tidak ada orang yang sudah berpengalaman dalam dunia pendakian. Walaupun Denny udah pernah sekali ke Gunung Selamet via Bambangan, ini tidak menjadikan dia ini berpengalaman. Ini menurut saya pribadi loh. Jadi ini agak nekat. Jadi tidak untuk dicontoh ya rencana-rencana. Jadi kalau mau ke gunung belum berpengalaman, yo bawa porter lah, nyewa porter atau bawa minimal ini teman yang sudah berpengalaman dalam dunia pendakian. Karena apa? Berbahaya. Gunung ini beda dengan jalan-jalan di mall ataupun jalan-jalan di mana, ini sangat berbeda. Sampai pada akhirnya setelah ngecek semuanya gini kan, Denny ini bilang sama kedua temannya, yuk langsung naik, udah sore yuk, bisa jam 5. Mereka langsung jalan. Nah di awal perjalanan mereka ini melewati jalan utama dari desa gitu kan, di Celakataan ini ada jalan aspal untuk menuju ke jalur pendakian. Mereka jalan sampai pada akhirnya mereka ini ketemu plang ini bertuliskan, bisa dikatakan selamat datang lah para pendaki gitu di jalur di Pajaya, di jalur Celakataan ini. Mereka sempat berfoto di situ. Setelahnya mereka ini pun lanjut jalan memasuki, bisa dikatakan apa ya, ladang-ladang warga gitulah. Jadi perkebunan-perkebunan seperti sayur mayur dan lain sebagainya. Mereka jalan dengan kondisi langit pada sore itu cukup gelap. Jadi udah mendung, akan tetapi belum gerimis gitu. Tapi kabut ini sudah turun dengan tipis pada sore itu. Karena apa ya? Di desa Celakataan ini termasuk desa yang paling tinggi kalau tidak salah di Kabupaten Pemalang ini. Jadi kan secara otomatis itu udah di kaki gunung gitu kan, di lereng gunung. Ini udah sangat dingin, kabut ini udah turun walaupun masih tipis. Mereka jalan. Nah, mereka jalan ini setelah memasuki perkebunan warga. Singkat cerita mereka pun sampai di satu lokasi di mana itu adalah camping ground, namanya Bukit Melodi Cinta. Nah, di situ mereka masih bisa berjalan sejajar gitulah.
masih bisa beriringan. Karena kondisi jalannya ini masih lebar rencang-rencang. Jalan mereka belum ada keanehan apapun. Itu sudah 5:30 sore. Dan mereka ini tidak berdoa sama sekali ketika masuk ke jalur pendakian. Ini tidak boleh ditiru. Harus berdoa dimanapun kita berada, apalagi ini di gunung. Lanjut cerita, jalan mereka bertiga. Belum ada kejadian yang aneh, ganjil ataupun mistis. Jalan mereka untuk menuju ke pos 1. Nah, jadi ketika mereka berjalan dari Bukit Melogi Cinta untuk menuju ke pos 1, ini kan tadi jalannya masih lebar gitu. Mereka bertiga ini masih bisa bersejajar sampai pada akhirnya jalur ini mulai menyempit. Jalur menyempit, formasi pun berubah. Yang jalan paling depan ini Denny, yang di belakang ini si Anto, paling belakang sendiri ini Jarwo, jadi sweeper. Nah, mereka ini jalan. Jadi jalur ini akhirnya setapak gitu loh. Sudah mulai banyak pohon-pohon pinus, walaupun vegetasi masih bisa dikatakan terbuka, belum terlalu rapat. Tapi kondisinya ini mendung. Nah, ketika mereka berjalan untuk menuju ke pos 1, pos Babatan namanya, gerimis mulai turun, rintik-rintik. Mereka ini belum memakai raincoat, belum memakai jas hujan, karena menurut mereka ini belum terlalu deras gitu. Jalan mereka ini, dan tibalah mereka ini di pos 1 di Babatan. Nah, ketika di pos 1, mereka ini melihat ada satu tenda. Tenda ini sangat besar. Nah, di situ ternyata ada 6 orang pendaki yang ngecamp gitu loh. Dan mereka ini akhirnya ngobrol, dan ternyata bener aja, mereka ini adalah para pendaki dari Banjarnegara ternyata, yang tadi platnya ini R. Mereka sempat ngobrol di situ kan, mereka kenalan, dan pendaki dari Banjarnegara salah satunya ini sempat tanya dengan rombongan dari Denny ini, "Mas, ini masnya mau naik mas, malam-malam?" "Iya mas, kami pengen nge-trek malam gitulah, pengen ngejar waktu juga, biar dapat sunrise besok pagi." "Loh, lah mau nge-camp di mana mas?" "Rencananya sih di pos 5 mas, ini kami dapat peta di pos 5 gitu." Udah jauh mas, itu jauh loh mas, bisa sampai sana ini tengah malam gitu." "Iya mas, tapi ya sudah niat gitu loh mas, gimana mas?" "Ya enggak masalah sih, yang penting hati-hati waspada, karena pendakian malam ini agak terlalu bahaya mas menurut kami. Jadi kan kita enggak tahu kondisi hutan, kadang ada binatang buas, kadang apalah gitu." "Oh iya mas, terima kasih atas infonya, kami akan berhati-hati." "Oh ya sudah mas." Akhirnya setelah mereka beristirahat sebentar di situ, ngobrol dengan beberapa pendaki dari Banjar ini, Denny pun mengajak kedua temannya, Anto sama Jarwo, untuk kembali melanjutkan perjalanan. Padahal rencang-rencang waktu itu sudah mulai memasuki waktu maghrib atau surup, dimana kita semua tahu di waktu-waktu menjelang maghrib dan masuk ke maghrib, energi-energi jin yang jahil jahat ini sedang kuat-kuatnya. Tapi mereka bertiga, karena mereka remaja, darahnya masih muda, nggak berpikir panjang lah bisa dikatakan seperti itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan pada waktu maghrib. Jangan ditiru, jalan mereka bertiga dengan formasi yang masih utuh. Nah, di awal perjalanan dari pos 1 untuk menuju ke pos 2, ini belum ada kendala apapun. Sampai di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu Jarwo, ini merasa ditimpuk dari belakang, jadi dipatak gitu, entah apa pada waktu itu. Jadi ketika mereka berjalan, 3, tap, 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 tiba-tiba Jarwo ini misuh gitu loh. "Asu, woi, semata sopo?" Jadi kira-kira artinya, "Anjing, ini yang lemar siapa?" Nah, pada waktu itu Denny dan Anto ini pun nengok gitu ke arah Jarwo. "Wok, kenapa wok? Nembiono semata aku, barusan ada yang lemar aku." "Ah, mosok? Iya kok, kerasa banget, temen lu neng sirahku." "Iya kak, kerasa banget, barusan di kepalaku." Nah, Denny ini menenangkan si Jarwo. "Udah wok, enggak apa-apa wok, itu paling biji pinus apa-apa gitu loh yang jatuh." Berusaha ditenangkan sama Denny. Nah, Jarwo ini pun, "Ya wes mungkin lah, jalan-jalan." Nah, mungkin iya, kata Jarwo. "Udah, jalan aja jalan." Akhirnya mereka jalan lagi bertiga. Belum sampai di pos 2, pada waktu itu kemungkinan hampir sampai, tiba-tiba lagi-lagi ada gangguan, di mana Jarwo yang paling belakang ini yang mendengar. Jadi ada suara langkah kaki seperti mengikuti langkah kaki mereka. Jadi ketika mereka bertiga berjalan, tap, 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 langkah kaki ini seperti menyusul, tap, 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 tap. Dan langkah kaki ini, Jarwo ini yakin betul itu langkah kaki seseorang. Jadi ada satu orang di belakangnya. Nah, Jarwo ini sempat bilang sama Anto sama si Denny, "Mandek-mandek, berhenti-berhenti." Akhirnya mereka semua berhenti. "Kenapa wok?" Suara langkah kaki di belakang Jarwo ini ikut berhenti.
Kata orang yang pelaku nang ini dewi nembe. Kayaknya ada yang jalan di belakang kita barusan. Ah, yang bener kamu. Jawab si Denny pada waktu itu, nanya si Jarwo ini, beneran kok. Udah, nggak usah digubris. Yuk jalan lagi. Jalan mereka. Maghrib gitu. Jalan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 di Gubuk Abang. Ketika sampai di pos 2 Gubuk Abang, ini Denny ini memutuskan untuk istirahat, walaupun medannya ini sulit rencang-rencang. Jadi ada batu yang tinggi dan berlumut. Yang landai ini cuma sedikit di atas. Denny ini memutuskan untuk istirahat karena merasa Denny ini capek dan teman-teman juga wajahnya pucat capek, butuh minum, butuh mengatur nafas. Nah, ketika mereka beristirahat di pos 2, suara langkah kaki tadi ini sudah tidak terdengar. Jarwo ini sempat bilang sama Denny sama Anto, asli aku mau krungu kok, ono sing pelaku ning mburiku. Asli aku tadi dengar kok, ada yang di jalan di belakangku. Nah, Denny ini menenangkan, wis, gak usah digubris, sudah, tidak usah diurusin. Kita minum aja di sini minum. Akhirnya mereka minum gitu kan, air putih, mereka bakar rokok. Nah, ketika mereka ini sedang mengatur nafas, kondisinya ini senyap, rencang semua. Tidak ada pembicaraan obrolan di antara mereka bertiga. Tiba-tiba mereka bertiga ini saling tatap. Dan ternyata mereka bertiga ini semuanya mencium ada aroma kemenyan. Ini yang sangat menyengat. Nah, pada waktu itu Anto ini yang awal membuka pembicaraan. Kue kabeh, kroso gak? Kalian semua merasa gak? Nah, si Jarwo sama Denny ini mengangguk. Iyo mambu menyan, iya bau menyan. Saka ngendi yo? Tanya si Anto, dari mana ya? Arahnya dari tengah hutan di depan. Nah, di situ Denny ini berusaha menenangkan lagi kedua temannya. Gitu loh, karena dia kan sebagai leader, kemungkinan dia merasa biar teman-temannya ini tenang, tidak panik gitu. Denny ini cuma menjelaskan lebih tepatnya kepada mereka, ini kemungkinan ada petani yang di tengah hutan menjaga entah ini kebun karet ataupun apa, karena kan kondisinya ini masih di pos 2, belum terlalu tinggi lah dari pemukiman. Mungkin begadang di sana di gubuk atau di apa dan membakar kayu-kayu, kulit-kulit kayu pinus atau apa yang baunya memang mirip kemenyan. Nah, Denny ini berusaha menenangkan, walaupun Denny sendiri pada waktu itu bukan aroma dari bakaran kulit karet ataupun pinus pohon itu, bukan. Tapi itu adalah bau kemenyan yang sangat menyengat. Tapi Denny ini berusaha menenangkan kedua temannya. Nah, dua temannya ini sempat bertanya, loh emang pohon dari pinus ataupun karet ini kalau di sobek itu kulitnya ini baunya kayak gini? Iya, Denny cuma menjawab gitu. Oh ya wes, tak kira ini mambu menyan. Oh ya sudah, tak kirain ini bau kemenyan, kata kedua temannya. Wes, gak usah digubris. Akhirnya mereka kembali mengatur nafas. Setelahnya mereka minum air putih lagi. Denny ini bilang, ayo jalan. Ini udah masuk ke malam, biar tidak terlalu malam. Nanti kita sampai di pos 5. Jalanlah mereka dari pos 2 ini Gubuk Abang untuk menuju ke pos 3 Pondok Cemoro. Jadi mereka jalan. Nah, pada sekitaran jam 8 lebih 15 menit sampailah mereka di pertemuan jalur. Di mana pertemuan jalur ini adalah jalur Bambangan, satunya dari Purbalingga dan ini dari Celekataan di Bajaya. Jadi ada ketemu. Di situ ada pelangnya, pertemuan jalur Bambangan, Celekataan di Bajaya. Di situ mereka kembali berhenti, mengatur nafas dan melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 3 Pondok Cemoro, gerimis ini mulai turun lagi. Kondisinya ini sudah sangat senyap dan sangat gelap. Langit ini sangat mendung. Kabut jelas turun dengan tipis. Mereka jalan dengan formasi yang masih utuh. Nah, perlu rencang-rencang semua ketahui, jalur di Bajaya, Celekataan ini, aku sendiri udah merasakan. Bisa tak gambarin, jalurnya ini adalah trek setapak. Bisa dikatakan ini seperti jalur air, seperti selokan yang sangat kecil dan ini sangat berlumut, lembab. Ditambah itu hujan, sudah mulai turun. Ini tidak bisa tak bayangin. Ini mereka benar-benar nekat ngetrek malam lewat situ. Jalan mereka dengan beberapa kali mereka ini kepleset karena saking licinya. Aku sendiri bisa merasakan ini, benar-benar bisa merasakan bagaimana melalui jalur tersebut. Nah, mereka ini jalan dengan vegetasi ini yang sudah sangat rapat. Pohonnya ini besar-besar.
Jadi akar-akar pohon gitu kan banyak sekali, dan suara-suara serangga hutan ini sudah mulai kerap terdengar, sering kali terdengar. Nah, jalan mereka tidak ada kendala apapun, alhamdulillahnya. Tibalah mereka di pos 3 di Pondok Cemoro. Ketika berada di Pondok Cemoro, kondisinya ada satu tenda, di mana di situ diisi oleh 2 pendaki cowok. Nah, mereka ini berkenalan, mereka pendaki yang berasal dari Jakarta. Kondisinya mereka ini berarti mau lintas jalur gitu. Jadi mereka sudah turun dari puncak, ngecamp di pos 3 Pondok Cemoro, dan mereka akan turun melalui jalur di Bajaya. Jadi mereka ini berangkat dari jalur Bambangan. Jadi pada waktu itu mereka sempat perkenalan. Nah, mereka pun mampir ke salah satu warung yang ada di pos 3, karena memang ada satu warung di situ yang masih buka. Kondisinya udah sangat malam, jam hampir setengah 11 malam. Mereka sampai di Pondok Cemoro ini di pos 3. Jadi mereka mampir ke warung yang masih buka, dan di situ tersedia ada gorengan pisang yang masih hangat. Mereka ini makan gorengan pisang, mereka pesen teh hangat dan ngobrol dengan ibu pemilik warung. Jadi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini sempat bilang sama mereka bertiga, "Masnya mau naik?" "Iya, Bu." "Yo, Mas, jangan naik sekarang tuh, Mas. Udah tengah malam. Mendingan di sini, ngecamp di sini, kan ini masih luas gitu. Itu cuma saran dari Ibu sih." "Ya, Bu, tapi kami mau langsung aja, Bu, biar sampai di pos 5, biar besok kami langsung ke puncaknya, ini tidak terlalu jauh dan kami pengen ngejar sunrise." "Oh, kayak gitu. Ya sudah, Ibu cuma ngasih saran aja. Yang penting hati-hati, waspada, karena ini kan perjalanan malam." "Iya, Bu, iya, Bu." Jadi mereka ini kembali menikmati pisang goreng yang benar-benar nikmat pada malam itu, karena mereka lapar gitu kan, diguyur hujan gitu. Mereka menikmati teh hangat, mereka ngerokok. Nah, memang di Pondok Cemoro ini rencang-rencang bisa dikatakan luas lah, bisa untuk mendirikan beberapa tenda gitu. Ada satu warung juga. Nah, setelahnya mereka membayar, mengucapkan terima kasih. Mereka berpamitan dengan pendaki yang dari Jakarta tadi, 2 pendaki cowok. Lanjutlah perjalanan mereka untuk menuju ke pos 5. Pada waktu itu jam 11 kurang 15 menit. Jadi 10.45 waktu Indonesia bagian barat lengkap. Jalan mereka bertiga dengan formasi yang masih utuh. Pada waktu itu kabut ini sudah turun dengan cukup tebal. Jadi jarak pandang ini sudah mulai terbatas. Vegetasi sangat rapat untuk menuju ke pos 4. Kabut ini turun. Seperti yang kita tahu, pos 4 adalah pos yang paling terkenal di Gunung Slamet ini, melalui jalur Bambangan maupun di Bajaya, pos Samarantu. Konon katanya kepanjangannya adalah samar-samar melihat hantu. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 4 dengan kondisi langit yang gelap, vegetasi yang sangat rapat, pohon ini sangat besar-besar, kabut ini turun dengan sangat tebal, jarak pandang mereka ini terbatas. Tapi mereka ini berjalan, ini sudah mulai tidak beraturan. Karena satu capek, nafas mulai tersengal-sengal. Formasi ini di depan Denny, Anto di tengah, Jarwo di belakang. Mereka berjalan, tapi mereka masih menyempatkan untuk bercanda. Jadi pada waktu itu, Denny ini yang membuka pembicaraan, gojek, guyon, mereka ini bercanda. Maksudnya Denny untuk mencairkan suasana, biar capek ini tidak terasa. Jadi mereka ini bercanda, tapi bercandanya ini yang jorok-jorok. Itulah bercandaan jorok-jorok gitu. Sampai mereka ini ketawa. Ketawa ini tidak pakai ukuran. Jadi ketawa ini ngakak gitu, wah, di tengah hutan. Nah, ketika mereka sedang bercanda dan mereka ini tertawa dengan sangat keras, tiba-tiba mereka bertiga ini berhenti, dek, karena mereka mendengar ada yang ikut tertawa bersama dengan mereka, dan itu adalah suara wanita. Denny ini sempat tanya dengan kedua temannya, Anto sama Jarwo, "Kok barusan ada yang ikut ketawa ya?" "Iya, barusan ada yang ikut ketawa." "Sopo ya?" Udah, mungkin kita capek." Denny ini berusaha menenangkan teman-teman dan dirinya sendiri. Padahal Denny ini menuturkan kepada kami, jelas-jelas itu suara wanita yang ikut tertawa. Tapi karena kondisinya di tengah hutan belantara, Denny ini tidak boleh panik. Dia sadari betul itu. Udah, ayo kita jalan, biar cepat sampai di pos 4. Nanti langsung kita terabas, tancap untuk menuju ke pos 5, Samyang Rangka. Nah, jalanlah mereka. Jadi tadi mereka ini kan sempat gojekan, guyon ini dengan suara ketawa yang sangat ngakak. Mereka ini akhirnya diam-diaman
karena tadi udah ada kejadian seperti itu. Mereka ini jalan dengan sangat senyap. Kondisinya masih utuh, gelap. Hujan ini sudah berubah menjadi gerimis, rintik-rintik. Kabut ini masih sangat tebal, vegetasinya sangat rapat. Nah, mereka jalan, belum sampai di pos 4 Samarantu. Tiba-tiba mereka mendengar lagi ada suara seorang wanita, di mana suaranya ini seperti ngejek mereka gitu loh. Jadi ketawanya ketawa mentertawakan mereka, entah mentertawakan apa. Suara wanita ini itu jelas-jelas di belakang mereka. Sampai akhirnya Jarwo ini agak terpleset karena takut. Dia bilang sama Anto sama Denny, ayo agak cepat. Dan kedua temannya ini pun kelihatan panik. Mereka jalan ini agak cepat, terpleset karena kondisinya ini licin. Nah, pada waktu itu mereka ini jalan, terus berjalan. Sesekali suara wanita ini lagi-lagi terdengar di belakang mereka. Terus ini. Nah, singkat cerita sampailah mereka di pos 4 di Samarantu. Ketika mereka sampai di Samarantu, suara ini hilang, tidak terdengar lagi. Di situ mereka nampak ngos-ngosan bertiga. Nembe opo yo, barusan apa ya? Ini jelas ini suara ngejekin kita ini. Suara kuntilanak apa suara apa? Yang kayak ngetawain kita kok, kata si Jarwo. Yang jelas-jelas dia paling dengar dengan jelas gitu, karena dia jalan paling belakang gitu. Wajah mereka ini nampak panik. Nah, akhirnya Denny pun mengambil keputusan gitu. Gimana kalau kita ngecampnya di sini aja, di Samarantu? Nggak usah sampai di pos 5. Ini udah jam segini loh, udah hampir 1:30 malam. Nah, kedua temannya, Anto dan Jarwo ini ngangguk gitu loh. Nampak anggukan mereka dengan mimik muka ini yang ketakutan. Dan mereka ini sudah nampak kesel banget, lemes banget. Itu bisa dilihat dari wajah mereka ini yang pucat semuanya. Ngos-ngosan gitu. Akhirnya, si Denny ini pun membulatkan tekad untuk mendirikan tenda di pos 4 di Samarantu. Nah, singkat cerita, mereka ini langsung mendirikan tenda, berdirilah tenda, flashlight pun dibentangkan untuk melapisi tenda mereka, barangkali nanti hujan lagi. Dan setelah tenda ini berdiri, Denny ini pun memberi instruksi kepada kedua temannya, kita harus makan, walaupun instan. Kita harus makan, daripada kita drop. Teman-teman ini setuju. Mereka ini masih tegang kondisinya, masih tegang. Sampai pada akhirnya, mereka pun mengeluarkan logistik berupa mie instan, telur ayam, dan mereka juga bawa seperti saus-saus sasetan. Kompor ini mulai dinyalakan. Masalah mereka menggunakan nesting. Mie instan dipakein telur, pakai saus, jadiin satu, dikuber itu di situ. Jadi mereka kondisi masak ini diam-diaman. Nah, ketika mereka sedang masak, menunggu mie instan ini matang, tiba-tiba angin ini berhembus dengan sangat kencang. Dimana kita tahu di pos 4 Samarantu ini pohon ini sangat besar-besar. Apalagi di situ ada 2 pohon yang sangat besar. Yang terkenal kemungkinan mitosnya ini adalah itu gerbang gaib menuju ke kerajaan gaib. Wallahu a'lam. Jadi ketika dengan kondisi pohon-pohon yang sangat besar, ini agak mustahil ada angin yang sangat kencang yang menerpa. Karena angin ini datang dengan bergemuruh dan menerpa tenda mereka. Anehnya, pohon-pohon yang ada di situ tidak bergerak sama sekali daunnya. Sama sekali. Jadi angin ini cuma menerpa tenda mereka. Blah! Mereka bertiga ini sangat kaget. Mereka ini melihat ke sekeliling. Daun-daun di pepohonan ini tenang, benar-benar tenang. Tapi tenda mereka ini seperti terhempas angin. Sampai agak jongklit gini tendanya. Pasak ini ada yang lepas yang di belakang. Akhirnya dibenerin langsung gitu kan pasaknya ini dari tenda. Mereka kembali melanjutkan masak. Denny ini bilang, barusan kok angin nerpa tenda kita tok ya. Teman-temannya ini diem aja karena takut gitu. Akhirnya mie instan ini matang. Denny ini bilang, udah makan. Akhirnya mereka ini makan. Nah, ketika mereka sedang makan, Denny ini berusaha mencarikan suasana. Tok, kalau kita tegang terus gini, kita malah bisa mendapatkan gangguan-gangguan yang aneh. Udahlah kita biasa aja, kata Denny. Padahal Denny ini sebagai leader, tapi dia malah menginstruksikan untuk ya sudah bercanda saja daripada kita tegang seperti ini. Niatnya bagus, rencang-rencang, tapi ini disalahartikan oleh kedua temannya, bahkan oleh Denny sendiri. Akhirnya mereka ini ngobrolin obrolan yang jorok-jorok gitulah. Jadi mereka ini ngobrolin tentang cewek-cewek yang itulah gitu di sekolahan-sekolahan mereka. Jadi ini bisa di ini. Jadi mereka ini ngobrol di situ, jorok-jorok, sampai mereka ini ketawa-ketawa.
Belum ada gangguan apapun pada waktu itu, sampai akhirnya mereka ini selesai makan, mereka merebus air, mereka ini ngopi. Kondisinya jam 1 lebih 15 menit. Nah, di situ mereka ini padahal di pagi harinya ingin mengejar momen sunrise, mereka bersepakat untuk naik jam 4 pada subuh hari. Tapi mereka ini belum tidur gitu. Malahan mereka ini nyeduh kopi dan mereka ambil seperti domino gitu, kartu kecil, gaple gitulah. Mereka ini malah main domino dengan kondisi pakai senter dijejer di situ dan mereka pakai headlamp di depan tenda. Mereka ini main domino, ngopi, mereka ngerokok sambil mereka ini pisu-pisuan gitu loh. Ini suaranya kencang-kencang banget. Nah, pada waktu itu tidak ada gangguan apapun. Beruntungnya mereka. Nah, pada sekitaran jam 2 kurang 15 menit, di mana itu adalah 01.45 dini hari, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Ketika masuk ke dalam tenda, tenda ini pun ditutup. Mereka cuma menggunakan lampu kecil yang berwarna kuning hangat di atas tenda. Disitulah Jarwo ini membuka kerilnya. Dia membuka keril, dia mengeluarkan satu botol. Jadi ketika mereka bertiga ini rencang-rencang di dalam tenda, tenda sudah ditutup. Tiba-tiba Jarwo ini ambil kerilnya. Dia mengambil sesuatu di mana itu adalah botol air mineral tanpa ada merek. Nah, di situ Jarwo ini bilang, "Iki pesenane kowe kabeh wis tak gawokno. Ini pesanan kalian semua sudah tak bawakan." Dan ternyata itu adalah ciu. Ciu itu adalah arak rencana. Nah, di situ Denny Anto ini nampak girang. "Wah, ngene iki, ket mau gak ditokne." Nah, ini dia dari tadi tidak dikeluarin, kata si Denny. Kalau dikeluarin kan kita bisa lupa dengan kejadian-kejadian serem tadi. Kita bisa enjoy, bro. Akhirnya di situ mereka ini tidak tidur. Jam 2 kurang 15 menit, ini udah dini hari. Mereka ini malah minum-minum, mabuk mereka. Dan ternyata Jarwo ini juga ambil satu sloki, di mana sloki ini adalah gelas kecil, seperti untuk jamu gitu biasanya. Ini mereka tuang ke situ, bergilir mereka ini minum. Nah, botol yang dibawa ini botol ukuran sedang, air mineral. Ini sampai habis, ini tinggal sedikit gitu loh. Mereka ini minum, benar-benar. Dan di situ mereka ini guyon, mereka ini bersuara dengan sangat keras. Tidak ada gangguan apapun. Sampai pada akhirnya mereka ini sudah agak keliengan mabuk. Mereka sudah mulai masuk ke dalam sleeping bag untuk menuju ke tidur. Tiba-tiba Denny ini mendengar suara wanita lagi, seperti mentertawakan mereka. Suaranya ini sama persis dengan yang mereka dengar tadi. Tapi kedua temannya ini tampak sudah tidur pulas, ngorok. Nah, pada waktu itulah Denny ini takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mau membangunkan dua temannya. Kok kasihan? Suara ini seperti terus terdengar. Ini ada di sekitaran tenda. Sampai pada akhirnya, karena penasaran walaupun takut, Denny ini membuka jendela dari tenda gitu yang ada jaring-jaringnya kecil. Dia ini penasaran, dia pun senteri keluar. Nah, pada waktu itu Denny ini benar-benar kaget. Dia ini lihat, jadi di depan tenda ini ada seperti jurang. Nah, disitulah Denny melihat ada sosok wanita seperti merangkak naik jurang. Wanita ini berambut panjang, wajahnya ini biru seperti membusuk, jubahnya ini putih, kotor gitu. Ini naik. Dan ketika Denny ini senteri dengan senternya, tiba-tiba wanita ini langsung memalingkan wajahnya, menatap ke arahnya si Denny. Gitu loh. Sambil wanita ini tertawa, tapi tidak kelihatan jelas. Mulutnya ini bagaimana, matanya ini bagaimana, jadi benar-benar biru seperti membusuk. Langsung menatap tajam ke arahnya Denny dengan sangat cepat gitu. Mengeluarkan suara. Pada waktu itulah Denny ini terjengkang. Dia pun langsung menutup jendela dari tenda. Dia masuk ke sleeping bag. Dia tidur, gitu, berusaha tidur walaupun dia ini sangat ketakutan. Nah, pada waktu itu akhirnya Denny ini bisa tertidur. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah tidur mereka bertiga, Denny ini kembali terbangun karena Denny ini mendengar ada suara anak ayam atau pitik. Denny ini terbangun. Ketika Denny ini bangun, kedua temannya ternyata sudah terduduk. Kondisinya mereka menunduk. Anto sama Jarwo ditanya sama Denny, "Loh, kalian udah bangun dari tadi?" Mereka ini cuma ngangguk gitu loh. "Kalian kenapa? Kok diem gitu?" Ditanya sama Denny. "Iku loh Den, ono suara pitik.
itu loh Den, ada suara anak ayam. Den ini juga mengiyakan karena dia juga mendengar piak 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 seperti berjalan mengelilingi tenda mereka. Nah, itulah alasan Anto dan Jarwo ini menunduk seperti ketakutan. Dan mereka ini bilang berdua, mereka ini sering kali mendengar kalau ada suara anak ayam di tengah malam, kondisinya ini 2:30 dini hari, itu menandakan ada makhluk halus di sekitar mereka. Entah ini pocong, entah ini kuntilanak. Itulah yang mereka ini sering kali dengar. Makanya mereka ini takut berdua. Nah, Denny ini pun mengiyakan lagi. Iya, aku juga sering dengar. Dan suara pitik ini masih seperti mengelilingi tenda mereka. Piak, 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 piak. Nah, karena saking penasarannya mereka bertiga, walaupun mereka bertiga ini sangat ketakutan, mereka bertiga bersepakat untuk keluar dari tenda, ngecek bener nggak ada suara anak ayam atau ada anak ayam di luar tenda mereka. Dibukalah tenda perlahan, seret, keluar dari tenda. Ketika mereka keluar dari tenda, mereka ini benar-benar bingung. Karena kondisinya ini seperti bukan di pos 4 Samarantu, tapi di tengah hutan yang sangat gelap. Dengan kondisi ini benar-benar mereka tidak mengenali. Loh, ini bukan di Samarantu. Denny ini yakin betul dan teman-temannya, Anto sama Jarwo juga mengiyakan. Yo Den, lah ini yang di Den. Iya Den, bener lah, ini di mana Den? Nah, akhirnya mereka berusaha mencari anak ayam tersebut. Dan suaranya ternyata dari belakang tenda mereka yang lokasinya ini seperti di tengah hutan. Piak, 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 piak. Loh, tadi dekat di sini, kok menjauh di sana? Akhirnya mereka mengikuti suara anak ayam itu. Entah apa yang mereka pikirkan pada waktu itu, mereka jalan mengikuti sumber suara anak ayam ini, pitik ini. Jalan mereka terus sampai mereka ini tidak sadar kabut ini turun dengan sangat tebal. Kondisinya benar-benar gelap dan senyap. Yang terdengar suara langkah kaki mereka dan suara anak ayam. Piak, 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 piak. Sampai suara anak ayam ini perlahan ini memudar. Tidak terdengar. Piak, 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 piak. Loh, kok hilang? Mereka bertiga ini bingung. Akhirnya mereka di situ terduduk. Mereka melihat ke sekitar. Sekeliling mereka ini benar-benar gelap. Nah, pada waktu itu, karena jarak pandang mereka juga tertutup dengan kabut yang sangat tebal. Jadi Denny ini bilang, yuk jalan yuk, balik lagi ke tenda. Nah, ketika mereka bertiga memutuskan untuk balik lagi ke tenda karena mereka merasa aneh, ini bukan seperti di pos 4 Samarantu. Kabut ini menerpa wajah dari mereka gitu loh. Kabut yang tadinya cuma jalan perlahan ini seperti cepat gitu. Dan tiba-tiba kabut ini menipis dan mereka ini melihat ada banyak sekali seperti pemukiman warga. Jadi ada banyak sekali gubuk-gubuk yang menggunakan papan-papan kayu yang nampak sangat sederhana. Nah, disitulah mereka ini duduk bertiga. Bingung loh, kok ada desa? Mereka bertiga ini bengong. Dan tidak begitu lama, mata mereka bertiga ini tertuju pada satu titik lokasi di mana lokasi ini seperti pemakaman. Dan tidak begitu lama, mereka bertiga ini samar-samar mendengar ada suara dari orang-orang ini yang berjalan seperti rombongan pembawa jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang awalnya suara ini sayup-sayup terdengar, perlahan mulai mengeras gitu loh, mulai terdengar dengan sangat jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan nampak mereka ini melihat banyak sekali ini sosok seperti manusia menggunakan jubah putih semuanya, membawa satu keranda, di mana keranda ini menggunakan seperti lilitan-lilitan kayu di bawah. Tapi yang membuat mereka aneh, keranda ini tidak ditutup dengan kain seperti pada umumnya, tapi dibiarkan plong-plongan, tidak ada tutupnya, dan nampak pocongnya ini ada di dalam. La ilaha illallah. Dan menuju ke pemakaman tadi. Nah, ketika sampai di sana, mereka ini semua berhenti dan mereka mulai memakamkan sosok pocong tersebut. Mereka ini masih bingung karena kondisi dari pemukiman ini sangat sepi. Yang ramai ini di pemakaman, karena ini ada satu pemakaman memakamkan entah ini siapa. Mereka ini bertiga bengong, tidak bisa ngomong apa-apa karena pada waktu itu menurut penuturan Denny, mereka ini semuanya yakin betul ini yang mereka lihat ini bukan sosok manusia semuanya, itu semuanya jin. Nah, di tengah-tengah kebingungan, kepanikan dari mereka bertiga, tiba-tiba mereka ini dikagetkan dengan satu suara, di mana suara ini menyerupai suara nenek-nenek. Le, dok ngopo kowe nang kene? Ayo balik aja nang kene.
"Nak, kamu sedang pada apa di sini? Ayo kembali, jangan pada di sini." Mereka ini bertiga kaget. Nah, ketika mereka ini kaget, mereka ini melihat ke arah pemakaman ini sudah tidak ada. Jadi seperti adanya cuma pohon-pohon dan kabut ini yang tebal. Desa ini juga sudah tidak ada. Loh, mereka ini benar-benar bingung. Denny ini buka suara, barusan suara nenek siapa ya? Kok ini desanya udah tidak ada, pemakamannya udah tidak ada. Iya benar udah tidak ada. Nah tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Tap tap srek, tap tap srek. Seperti suara langkah kaki yang menyentuh daun-daun kering. Tap 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 srek srek, tap tap srek srek. Mereka pun melihat ke arah belakang. Ternyata ada satu sosok, di mana sosok ini adalah seorang nenek-nenek menggunakan kebaya warna merah, berjalan agak membungkuk. Rambutnya ini digulung konde. Nenek-nenek ini wajahnya pucat, nampak samar-samar karena menunduk juga, tapi membawa kentongan. Dan kentongan ini tidak dibunyikan. Mendekat ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga ini agak takut, mundur-mundur. Dan tiba-tiba nenek ini berkata kepada mereka, gak usah wedi. Nah, gak usah takut. Simbah pengen nolong kowe. Simbah iki pingin menolong kalian. Ayo, do mulai aja neng kene yo. Iki dudu alammu. Iki dudu alammu. Nek kowe kabeh ndang gak mulai, kowe gak iso mulai salawase neng kene. Ayo kalian semuanya pulang. Kalau kalian tidak segera pulang dari sini, di mana ini adalah alam jin, kalian tidak akan pulang selamanya, tidak akan bisa pulang selamanya. Nah disitulah Denny ini memberanikan diri ini bertanya, "Mbah, lah kami di mana Mbah? Kami caranya pulang bagaimana?" Kowe kabeh ning alame jin. Ayo ndang mulai. Kowe weruh kae ono dalan yo. Kowe melu wae dalan ae. Ono dalan, kowe melu terus. Wes pokoke kowe melu. Engko kowe teko ning tendomu. Kalian lihat, itu ada jalan. Kalian ikuti saja. Pokoknya ada jalan setapak, nanti kalian tiba di tenda kalian. Pesane saka Simbah, ojo nakal wong sing enom kok nakal. Pesane Simbah, dadi yo wong sing apik. Ojo sok nakal. Nek nakal, kowe engko dihukum. Pesan dari nenek, masih muda ini jangan nakal, jangan bandel. Karena kalau orang yang nakal ini nanti bisa dihukum. Nah di situ mereka ini bingung gitu kan, maksudnya apa ini? Nenek-nenek kok seperti tahu kami ini habis mabuk gitu loh. Nah akhirnya nenek-nenek ini jalan, mengikuti jalur yang tadi dia tunjukkan sendiri. Sampai pada akhirnya Denny, Anto, Jarwo ini mengikuti nenek ini jalan. Nah belum lama jalan, nenek ini membunyikan kentongan. Tuk, 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 tuk. Dan hilang dengan sendirinya di telan kabut yang sangat tebal. Denny, Anto, Jarwo ini benar-benar bingung. Nek, Mbah, Nenek, Simbah. Dipanggil ini benar-benar tidak ada sautan. Sampai mereka bertiga ini akhirnya terus melanjutkan jalan, mengikuti jalan setapak yang dipenuhi dengan kabut yang sangat tebal. Nah, akhirnya mereka ini terus berjalan dan entah kenapa mereka ini merasa seperti terperosok dan masuk ke dalam jurang. Wah, mereka bertiga. Nah, pada waktu itu juga mereka bertiga terbangun dengan bersama-sama. Wah, dan mereka ini masih berada di dalam tenda. Mereka ini bertiga mengalami satu mimpi yang sama. Nah, disitulah mereka bertiga ini sama-sama saling ketakutan. Mereka ini menatap wajah dari masing-masing. Denny ini tanya sama Anto sama Jarwo, "Nembe kowe kabeh ngimpi padha yo, mbak aku?" Ngimpine dhewe ketemu Simbah, dhewe weruh desa, dhewe weruh kuburan. Barusan kalian mimpi ya, sama dengan aku. Mimpi kita ketemu sosok nenek, ketemu desa, ketemu kuburan. Mereka berdua, Anto dan Jarwo ini mengangguk. Jadi mereka ini seperti berada dalam satu mimpi yang sama, kejadian yang sama. Dan itu benar-benar aneh rencang semua. Sampai akhirnya mereka ini ketakutan. Benar-benar ketakutan. Nah, pada waktu itu mereka pun memutuskan untuk bangun gitu loh. Langsung bangun, tidak melanjutkan tidur. Karena mereka melihat jam. Ini sudah jam 3:30. Sudah hampir bisa dikatakan subuh gitulah. Akhirnya mereka bangun. Nah, ketika mereka bangun, mereka ini kan masih dengan kondisi yang bingung, ketakutan, mengalami satu mimpi tersebut. Mereka ini sambil merebus air untuk
menyeduh kopi, mereka ini berembuk. Ini bagaimana? Kita summit ya, kita muncak nggak? Kata si Denny. Nah, kedua temennya ini nampak godek gitu loh. Menandakan mereka ini takut. Nggak usah. Akhirnya karena melihat dua temennya ini takut gitu kan. Oh ya wes kalau gitu, kita nggak usah aja. Kita nggak usah ke puncak, kita pulang aja. Karena udah mengalami satu mimpi yang seperti pertanda. Nah, di situ mereka ini nyesel gitu loh. Denny sempat ngomong ini mungkin karena kelakuan kita sendiri. Kedua temannya ini mengangguk. Nah, disitulah Denny ini merasa nyesel. Dia ini sudah mabuk, dia sudah apa. Dan pada waktu mereka ini sedang ngopi gitu, menjelang subuh hari, ini jam 4 kurang 15 menit. Jadi 03.45. Sorry, mereka ini ngopi. Tiba-tiba tenda mereka ini seperti dilempar sesuatu. Tak! Mereka bertiga ini benar-benar kaget. Mereka melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka bertiga ngecek. Apa tuh barusan yang dilempar ke tenda mereka? Setelah dicek, itu adalah botol minuman yang menggunakan botol air mineral untuk wadah ataupun tempat ciu arak mereka semalam yang mereka buang ke tengah hutan. Ini seperti dilempar kembali gitu. Nah, pada waktu itu diambillah botol itu oleh si Denny. Dia masukkan ke dalam keril gitu kan. Denny ini bilang sama temennya, ini benar-benar udah tidak beres. Seperti kita ini diperingatkan melalui mimpi. Dan kita ini mengalami keanehan-keanehan setelah tidur ini. Barusan botol dilempar, kita mengalami satu mimpi aneh. Kita mengalami kejadian aneh. Seperti ada, kita dengar suara wanita. Ini udah seperti pertanda buruk. Ayo kita turun aja, kita turun. Akhirnya mereka ini bersepakat. Kopi mereka habiskan. Mereka pun kemas-kemas. Jadi mereka ini turun pada sekitaran jam 5. Pagi hari, subuh, mereka ini malah turun dari gunung. Karena mereka ini benar-benar takut. Nah, ketika mereka jalan turun, Denny ini sempat bilang sama kedua temannya, ini pendaki yang dari Banjar, naiknya kapan ya? Ya kemungkinan nanti agak siangan. Udahlah, kita jalan aja dulu. Akhirnya mereka jalan. Denny ini tanya seperti itu. Denny ini punya harapan. Dengan bertemunya dengan para pendaki lain, ini membuat lega mereka gitu. Karena kondisinya benar-benar sepi, rencang-rencang. Cuma mereka bertiga. Jalan mereka bertiga. Nah, anehnya ketika mereka jalan, harusnya turun, ini kan dari jam 5 subuh. Ketika mereka turun, ini kan agak cepat, walaupun agak cepat. Ini kan logikanya, matahari ini sudah mulai bersinar. Tapi ketika mereka turun ini, kondisinya ini masih terus-terusan gelap seperti malam. Nah, mereka ini sempat berhenti di tepi jalur, dan Denny ini sempat bertanya juga gitu loh. Dengan dua temannya, ketika mereka beristirahat, mereka membakar rokok, ini kok gelap terus ya, padahal ini udah 5:30. Teman-teman ini seperti mengangguk, tapi mengangguknya ini ketakutan gitu. Ini belum beres bro. Dan ini menjelaskan kepada temannya, udahlah yuk kita jalan aja, kita jalan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita sampailah mereka di pertemuan jalur. Nah, ketika mereka tadi sebelum tiba di pertemuan jalur kan sempat di Pondok Cemoro di pos 3 itu. Mereka melihat di situ tidak ada tenda yang berdiri semalam yang dari pendaki Jakarta. Mereka ini pikir tadi, ini pendaki dari Jakarta mungkin sudah turun pagi hari. Dan warung milik ibu-ibu ini nampak gelap, tutup. Jadi mereka ini memutuskan untuk jalan terus, tidak mampir itu loh. Jadi mereka ini juga merasakan keanehan di situ. Sampai pada akhirnya mereka tiba di pertemuan jalur, mereka secara otomatis ambil jalur yang kiri untuk menuju ke jalur Celekata Andi Bajaya. Nah, mereka turun. Dengan kondisi ini masih aneh, masih gelap. Padahal waktu itu sudah 7:30 pagi. Nah, Denny ini berusaha menenangkan kedua temannya. Udah, enggak usah mikir aneh-aneh. Ayo kita turun. Udah sampai sini. Ini mungkin memang mendungnya benar-benar mendung, pekat. Mau turun hujan. Ayolah kita jalan terus. Nah, akhirnya mereka jalan terus. Dari pertemuan jalur. Estimasi waktu dari pertemuan jalur untuk menuju ke pos 2 Gubuk Abang harusnya paling lama-lamanya 45 menit. Mereka jalan ini kerasa lama sekali, 1 jam lebih. Dan ketika mereka jalan, mereka ini berhenti di satu titik lokasi di mana mereka ini melihat di situ ada pertemuan jalur lagi. Loh, perasaan kita turun, dan ini buka suara kepada dua temannya. Dan kita naik kemarin, ini pertemuan jalur cuma satu percabangan. Ini kok ada lagi? Nah, di situ kedua temannya diem. Intinya Anto sama Jarwo ini tidak tahu apa-apa, karena mereka ini sama sekali baru sekali ini naik gunung. Kami tidak tahu, Den. Terus gimana, Den? Jadi seperti dipasrahkan kepada Denny. Denny pun ya sudah, ayo kita ambil kiri. Barangkali kita nggak menyadari ketika naik, kita ambil jalur
ada pertemuan jalur gitu loh, 2 pertemuan jalur, tapi kita tidak menyadari. Padahal waktu itu Denny ini sudah was-was, bener-bener sudah was-was, ini tidak beres, ini ada yang tidak beres. Tapi entah kenapa Denny ini seperti mengikuti instingnya saja, dia ambil jalur kiri, jalan lagi, sampai jam menunjukkan jam 10 siang, harusnya ini benar-benar sudah cerah. Ini sangat gelap sekali langit, dan kondisinya benar-benar senyap. Nah, disitulah mereka ini sudah mulai curiga. Kedua temannya ini pun bertanya dengan Denny, "Den, pendaki dari Banjar kok belum kelihatan ya?" Denny ini diam aja, udah terus jalan. Karena Denny juga bingung dan panik. Jalan mereka sampai pada satu titik. Mereka ini berhenti setelah berjalan ini selama hampir 3 jam. Mereka ketemu lagi dengan pertemuan jalur lagi. Disitulah Denny ini sudah seperti melempar ke tasnya. Brak! Dia ini seperti udah nyerah. Terjatuh dia. Kedua temannya juga sama. Di situ Denny bilang, "Kita tersesat." Nah, kedua temannya ini panik. Dan tiba-tiba Jarwo ini nangis gitu loh. Ini gimana kalau kita tidak bisa pulang? Bagaimana kalau kita tersesat di tengah hutan? Ditenangkan sama si Anto ini. Udah usah nangis, Wo. Kalau kita tambah panik, kita tambah tidak bisa pulang. Udah, kamu jangan nangis. Mereka bertiga akhirnya di situ diem-dieman. Mereka bertiga bingung harus bagaimana. Sampai pada akhirnya mereka semua ini tertidur karena mereka ini benar-benar kecapean. Jalan kok tidak sampai-sampai di pos 2. Nah, ketika tidur, Denny ini mengalami satu mimpi. Di mana mimpi ini, dia ini seperti berada di suatu lokasi yang sama, di mana itu suatu pemukiman seperti desa. Dan dia melihat desa ini sangat sepi. Nah, pada waktu itulah Denny ini melihat ada satu sosok nenek-nenek lagi yang seperti menolong mereka di dalam mimpi mereka. Nenek-nenek ini bilang, dan dia ini seperti menasihati, memberi pesan kepada Denny. "Le, tangi. Ayo le tangi." Akhirnya Denny ini bangun. "Nah, bangun." "Mbah sih mbah." "Nenek. Iya le. Wis gak usah wedi. Yo, simbah pesen pisane. Ojo beler, ojo nakal. Dadi wong, jangan bandel. Jangan nakal jadi orang. Kalau nakal bisa dihukum. Kamu kalau pengen selamat, kamu harus berdoa dan kumandangkan azan. Nek kowe pengen selamat, kowe ndonga, njaluk petunjuk marang Gusti Pangeran. Yen kowe Islam, yo kowe azan." Akhirnya di situ Denny ini seperti mengiyakan apa nasihat dari simbah tersebut, nenek-nenek. Denny ini sempat nangis dalam mimpinya. "Iya mbah, ya mbah." Nah, nenek ini jalan lagi menuju ke arah jalan setapak yang sempat mereka ini lewati. Denny ini masih nangis di situ, terduduk. Sempat berteriak, Mbah, Nek. Ojo lungo, tolongin kami, Nek. Jangan pergi, tolongin kami." Nenek ini jalan sambil nutuk-nutuk lagi kentongannya. Tuk, 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 tuk. Disitulah Denny ini nangis ini semakin keras. Denny ini nangis guguk-guguk, dan Denny ini terbangun dari mimpinya, dari tidurnya itu, karena diguncang-guncangkan oleh 2 temannya, Anto dan Jarwo. "Den, kowe kenapa, Den? Kowe kenapa? Den, kamu kenapa, Den? Bangun." Denny ini bangun. "Loh, aku ngimpi. "Iya, kowe ngimpi. Kowe ket mau nangis," kata si Anto. Denny ini duduk, dia mengusap air matanya. Mereka ini masih berada di jalur yang entah mereka ini ada di mana. Jadi pertemuan jalur ini ada 2 lagi. Seperti halnya ini ke Bambangan, ini ke Dipajaya. Tapi mereka ini bingung, benar-benar bingung. Nah, pada waktu itulah Denny ini ingat dengan pesan dari nenek tadi yang berada dalam mimpinya. Denny ini berdoa kepada Gusti Pangeran, kepada Gusti Allah. "Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Maafkanlah kami." Nah, disitulah Denny ini kembali nangis. Dia pun mengumandangkan azan. Setelah adzan ini selesai berkumandang, Denny ini mengajak kedua temannya. "Teman-teman, kita harus bisa pulang. Ayo, kita harus bisa pulang." Teman-temannya ini pun, iya Den. Kondisinya logistik ini sudah mereka habis-habiskan semalam gitu loh. Untuk mereka seperti pesta lah, sambil minum arak, ciu itu. Untuk surungan gitulah bahasanya kalau di sini ini. Untuk dorongan gitu, untuk lauk mereka. Akhirnya mereka ini benar-benar kelaparan. Kondisinya air ini sudah tipis, habis bisa dikatakan. Karena mereka masih sampai di pos 4. Belum sampai di pos mata air gitu kan, yang mau menuju ke pos 5. Belum sempat ngambil air. Jalan mereka dengan kondisi yang dehidrasi, kelaparan. Dari pertemuan jalur ini,
Denny ini mengajak kedua temannya untuk tetap ambil jalur yang kiri. Entah pada waktu itu instingnya mengatakan udah kiri aja. Jalan mereka. 30 menit mereka berjalan. Mereka ini mengalami satu keanehan. Di mana mereka bertiga ini seperti keluar dari kondisi yang benar-benar hutan yang sangat gelap, berubah menjadi sangat cerah di situ. Jadi seperti ada sini gelap, sini terang. Mereka ini keluar dari kegelapan itu. Loh, mereka ini sempat berhenti. Ketoke dhewe wis selamat. Sepertinya kita udah selamat. Alhamdulillah, Denny ini bilang seperti itu kepada dua temannya. Mereka ini berlari ke arah yang benar-benar cerah, ini hutan. Nah, Denny ini mengenali betul ini jalur. Aku kenali betul ini jalur untuk menuju pos 2. Dan tidak begitu lama sampailah mereka di pos 2, di Gubuk Abang. Ketika sampai di Gubuk Abang, kondisinya sepi. Denny ini bilang sama kedua temannya, "Kalian masih kuat enggak untuk turun? Apa mau istirahat dulu di sini? Kita turun, Den. Jadi mereka berdua ini benar-benar udah capek, ketakutan, mereka lapar, tapi mereka ini bersemangat. Karena mereka bertiga ini yakin betul mereka sudah berada di jalur yang benar. Turunlah mereka untuk menuju ke pos 1. Nah, sesampainya di pos 1, kondisinya ini cukup ramai. Ada beberapa bisa dikatakan pendaki yang ada di sana, dan mereka ini mengenali satu orang, di mana orang ini adalah yang jaga pos Imaksi. Nah, ketika mereka hampir sampai di pos 1 ini, orang-orang ini berteriak, Lukai. Lah itu. Mereka ini bingung bertiga gitu kan. Mereka turun, sampai akhirnya ditanyai oleh orang-orang yang ada di situ. Gimana mas? Kondisinya mas, baik-baik aja mas, kondisinya baik-baik aja. Mereka ini lemas gitu loh. Mereka ini langsung didudukkan di situ, mereka diberi air mineral, dan mereka ini disuruh mengambil nafas dalam-dalam. Nah, pada waktu itulah orang-orang yang ada di pos 1 ini, termasuk yang jaga pos Imaksi, jadi seperti bisa dikatakan ranger itulah, membawa mereka semua ke base camp. Jadi mereka bertiga ini ditandu sampai di base camp. Nah, ketika sampai di base camp, mereka ini langsung duduk gitu kan. Padahal sudah disuruh istirahat gitu sama orang-orang. Udah mas, istirahat dulu, tidur aja mas, tidur. Enggak mas, sudah enggak apa-apa mas. Jadi mereka ini langsung makan ini mereka seperti rakus, karena mereka ini merasakan seperti tidak makan ini beberapa hari. Makan mereka, nasi bungkus ini mereka sampai 2 bungkus, nasi bungkus besar-besar gitu loh, yang disediakan oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, setelah makan mereka minum, mereka ini langsung minta rokok gitu loh, karena mereka kondisinya rokoknya habis. Dikasih rokok, mereka ngerokok, dan mereka ini akhirnya ditanya oleh beberapa orang, cukup banyak yang ada di situ, masnya ini kemana aja mas? Kok udah 3 hari ini enggak balik-balik ke bawah? Loh, mereka ini bingung, benar-benar bingung. 3 hari mas? Iya mas, 3 hari. Makanya kami ini tadi mau naik, mau nyariin kalian izinnya kan cuma 2 hari 1 malam. Ini kok sampai 3 hari. Akhirnya kami ini sepakat gitu loh mas. Ini dibantuin oleh para pendaki juga yang mau naik. Kami mau nyari kalian. Dan ternyata alhamdulillah kalian ini turun. Diceritakanlah di situ semuanya gitu kan. Nah, pada waktu itulah orang-orang yang ada di base camp ini intinya memberikan informasi kepada mereka semua. Ini loh teman-teman pendaki semua, contoh yang tidak bagus kalau di gunung. Mabuk, mereka ini sompral, tidak menjaga lisan dan etika mereka ketika berada di gunung. Ini jangan ditiru. Nah, pendaki-pendaki yang lain ini pun mendengarkan dengan seksama dan mengiyakan. Nah, mereka bertiga ini mohon maaf gitu loh, dengan ya bisa dikatakan di situ ada sesepuh desa juga, ada yang jaga pos perizinan, ranger-ranger, dan beberapa pendaki yang ada di situ yang mau naik walaupun ataupun pendaki yang akan turun. Jadi mereka ini meminta maaf. Si Denny, si Anto, dan si Jarwo ini benar-benar nyesel. Mereka berjanji tidak akan seperti itu lagi. Jadi mereka ini benar-benar bingung setelah mendengar 3 hari. Jadi ini hari apa? Dan mereka ini pun bertanya, ini hari apa mas? Ini hari Senin. Nah, akhirnya mereka ini mengambil handphone setelahnya ini. Setelah handphone ini diaktifkan, karena kondisinya ketika naik ini handphone dimatikan semua, karena percuma menurut mereka nggak ada sinyal ketika di gunung. Diaktifkan, memang banyak sekali notifikasi dari orang tua mereka masing-masing yang menanyakan, kok belum pulang. Nah, pada waktu itulah dari mereka masing-masing ini nelpon, karena di base camp ini udah ada sinyal, ada seperti tower kecil. Telepon mereka ini ke orang tua masing-masing bahwasanya mereka baru turun dari gunung dan menginfokan tidak usah khawatir Pak Bu gitu. Kami pulang hari ini. Nah, sebelum pulang sempat mereka ini seperti disuruh mandi kembang
dan seperti didoakanlah oleh salah satu sesepuh desa yang ada di sekitaran situ. Mereka sekali lagi meminta maaf dan sampai pada akhirnya mereka ini pun pulang untuk menuju ke rumah mereka masing-masing. Jadi ketika mereka pulang ini tidak ada kendala apapun. Yang terkendala adalah alat-alat gunung mereka, perlengkapan pendakian mereka. Ini ada beberapa ini yang sempat tertinggal. Itu karena mereka panik ketika merasa tersesat ini kan. Jadi tasnya dari si Denny ini ditinggal gitu loh. Ditinggal, dan untungnya handphone dari Denny ini dititipkan di tas lempangnya dari Anto. Handphonenya ini tidak ikut hilang gitu. Sampai pada akhirnya tibalah mereka ini semua di Pemalang Kota. Mereka ini mampir ke satu warung untuk makan, dan disitulah Denny ini mengabari omnya, Om Galang ini, menginfokan bahwa tasnya ini hilang dan lain sebagainya, dan menceritakan. Nah, omnya ini menanggapi telepon dari Denny ini bilang, ya sudah, ini untuk pembelajaran kalian semua. Kalau di gunung ya jangan seperti itu. Om ini kan sudah sering bilang sama kamu, kalau memang kamu mau menyukai dunia pendakian, ya kamu harus ikut aturan yang ada di gunung itu. Denny ini nyesel, dia minta maaf perihal peralatan gunung yang hilang punya Mas Danang. Dan Mas Galang ini bilang, udah nggak usah khawatir, nanti aku tak bilang Mas Danang, nanti aku semua yang ganti. Ini untuk pembelajaran kamu sama teman-teman kamu. Jadi dari cerita yang dikirimkan oleh Mas Denny ini, banyak sekali pelajaran rencang-rencang yang bisa kita petik ya. Salah satunya adalah gimana yo, walaupun tidak di gunung, dimanapun yang namanya mabuk, minum minuman keras ini kan tidak bagus gitu loh. Itu kan bisa apa namanya ya, dalam agama kita juga tidak diperbolehkan gitu loh. Jadi apalagi ini di gunung kondisinya, yang jelas-jelas satu haram, minuman itu haram, dua ini di gunung gitu loh. Dimana kita tahu gunung ini tempatnya jin-jin yang jahil, yang suka gitu dengan orang-orang seperti mereka. Ketika orang-orang seperti mereka ini mengikuti bisikan hawa nafsu mereka, mabuk gitu dan lain sebagainya, akhirnya jin-jin ini justru menjahili mereka gitu loh, suka gitu loh. Jadi menganggap teman dari mereka. Buktinya seperti ketawa tadi, sosok wanita ini seperti mentertawakan, seperti ngecek mereka. Seolah-olah mereka ini berhasil membisiki mereka bertiga ini ketika berada di gunung untuk seperti itu, mabuk dan lain sebagainya. Jadi hikmah dan pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik. Jadi ketika naik gunung, selain mempersiapkan mental, fisik, dan perlengkapan gunung, sebelum naik gunung, kita harus berdoa. Bagi yang muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Selalu berdoa, meminta perlindungan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dilindungi dimanapun, tidak hanya di gunung, apalagi ini di gunung. Tempatnya bersarang jin-jin yang jahat dan jahil. Jadi rencang-rencang semua, jangan pula tinggalkan sholat 5 waktu gitulah ketika berada di gunung. Kalau tidak ada air, tidak usah alasan, bisa tayamum dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, yang bisa kami tangkap pesan dari Mas Denny, Mas Anto, dan Mas Jarwo ini. Semoga perjalanan ekspedisi pendakian mereka yang terbilang nekat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan satu lagi rencang-rencang, kalau belum berpengalaman dalam dunia pendakian, apalagi ini menaik ke Gunung Slamet, di mana kita tahu Gunung Slamet ini gunung tertinggi kedua di tanah Jawa. Ini sebisa mungkin ajaklah orang yang sudah berpengalaman, minimal itu. Atau kalau ada uang atau apa ya, sewa porter untuk jaga kalian dan mengajari bagaimana tata cara ketika naik gunung. Dimulai dari teknik-teknik naik gunung, melangkah, bernafas, mendirikan tenda, dan lain sebagainya. Jadi jangan serugal-serugul, karena gunung ini bukan untuk main-main. Kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Semoga sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ketiga rencang kita ini. Baik, kira-kira seperti itu. Saya Sumarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian. Saya pamit mohon undur diri dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.